Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari Kita dari kelompok kelompok 11 11 ingin ingin mempresentasikan tentang mempresentasikan bisnis tentang global. bisnis global. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Hafiz Maulana Ikhwan dengan NIM 23B5050210027. Saya Faris Labib dengan NIM 23B5050210024. Eh, Definisi bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melampaui batas. Definisi tersebut mencakup perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, juga industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Yang kedua ada Charles Hill 2008, perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Yang selanjutnya ada Daniels dan Sullivan 2004. Semua transaksi komersial baik oleh swasta maupun pemerintahan di antara dua negara atau lebih. Lanjut, Dul. Yang kedua adalah hakikat bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang sering disebut sebagai bisnis internasional atau international trade. Yang kedua, pemasaran internasional atau international marketing adalah transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu negara dengan perusahaan lain atau individu negara lain. Meskipun pada dasarnya ada dua pengertian yang membedakan adanya dua buah transaksi bisnis internasional, antara lain yang pertama, perdagangan internasional atau international trade. Yang kedua, perdagangan internasional atau international trade. Perdagangan internasional merupakan transaksi antar negara yang dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi tersebut, maka akan timbul yang namanya neraca perdagangan antar negara atau balance of trade. Yang ketiga ada pemasaran internasional. Yang kedua adalah pemasaran internasional atau international marketing yang sering disebut sebagai bisnis internasional atau international business. Merupakan keadaan di mana suatu perusahaan dapat terlibat dalam suatu transaksi bisnis dengan negara lain, perusahaan lain ataupun masyarakat umum di luar negeri, maka pengusaha tersebut akan terbebas dari hambatan perdagangan dan tarif bea masuk karena tidak ada transaksi ekspor impor. Produk yang dipasarkan itu tidak saja berupa barang, akan tetapi dapat pula berupa jasa. Lanjut, tulis. Mengapa kita harus mempelajari bisnis internasional? Suatu negara ataupun suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis internasional baik dalam bentuk perdagangan internasional yang memiliki beberapa pertimbangan ataupun alasan. Meliputi pertimbangan ekonomis, politis, ataupun sosial budaya, bahkan tidak jarang atas dasar pertimbangan militer. Selanjutnya ada beberapa alasan untuk melaksanakan bisnis internasional, antara lain berupa A. Spesialis antar bangsa-bangsa. Dalam hubungan dengan keunggulan beserta kelemahannya itu memproduksikan suatu komoditi yang strategis, yaitu satu, memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul sehingga dapat menghasilkan secara lebih efisien dan paling murah di antara negara-negara yang lain. Yang kedua, menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil di antara negara-negara lain. Yang selanjutnya, mengkonsentrasikan perhatiannya untuk memproduksikan atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negaranya. Eh, Adapun aktivitas-aktivitas bisnis internasional. Yang pertama adalah ekspor insidentil atau incident at export. Suatu perusahaan yang dimulai dari suatu keterlibatan
yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor insidentil. Terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita, kemudian dia membeli barang-barang dan kemudiannya mengirimkan ke negeri asing. Yang kedua, ekspor aktif atau active export. Tahap terdahulu dapat berkembang terus dan terjalinlah hubungan bisnis yang rutin dan kontinu, dan transaksi tersebut akan makin lama akan semakin aktif. Keaktifan hubungan transaksi bisnis ditandai dengan semakin berkembangnya jumlah maupun jenis komoditi perdagangan internasional tersebut. Tanpa aktif, di perusahaan negeri sendiri mulai aktif melaksanakan manajemen atas transaksi. Tidak seperti tahap awal sendiri, tidak seperti tahap awal sendiri, di mana pengusaha bertindak pasif yang disebut tahap pembelian atau purchasing. Dan terakhir, penjualan lisensi atau licensing. Tahap berikutnya, tahap penjualan lisensi adalah hanya merek atau lisensinya, sehingga negara penerima dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya, termasuk bahan baku serta peralatannya. Untuk memakai lisensi tersebut, perusahaan dan negara penerima harus membayar fee atas lisensi kepada perusahaan asing tersebut. Lanjut terus. Yang selanjutnya ada aktivitas-aktivitas bisnis internasional. Yang pertama, franchising terhadap eh, tahap yang lebih aktif, yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagang, akan tetapi lengkap segala atributnya termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran, proses produksinya, pengendalian mutu dan pengawasan mutu, bahan baku maupun barang jadinya, serta bentuk pelayanan yang disebut franchising. Franchising, maka perusahaan yang menerima disebut franchise. Perusahaan pemberi atau disebut franchisor. Jenis usahanya misalnya makanan, restoran, supermarket, fitness, center, dan sebagainya. Untuk franchise yang saat ini populer di negara sendiri, antara perusahaan domestik ini memiliki beberapa kebaikan. Antara lain, yang pertama, manajemen sistem yang sudah teruji. Yang kedua, memiliki nama yang sudah terkenal. Yang ketiga, performance record yang sudah mapan untuk alat penilaian. Sebaliknya, yang memiliki kejelekan antara lain. Yang pertama, biaya tinggi untuk menerapkan franchise. Yang kedua, keputusan bisnis akan dibatasi oleh franchisor. Yang ketiga, sangat dipengaruhi oleh kegagalan dari bentuk franchise lain. Apabila kegagalan yang satu, akan timbul anggapan bahwa bentuk franchise yang lain pun jelek. Eh, Adapun pemasaran di luar negeri. Tahap bentuk pemasaran di luar negeri ini akan memerlukan intensitas manajemen serta keterlibatan yang lebih tinggi, karena perusahaan pendatang atau host country haruslah secara aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produknya itu di negeri asing home country. Maka perusahaan akan mengetahui lebih pasti tentang perilaku konsumennya yang tidak lain dan tidak asing baginya, karena mereka adalah orang-orang setempat atau penduduk setempat. Tahap ini sering disebut sebagai tahap pemasaran aktif atau active marketing. Selanjutnya, produksi dan pemasaran luar negeri atau total international business. Tahap yang terakhir adalah tahap yang paling intensif dalam melibatkan diri pada bisnis internasional, yaitu produksi dan pemasaran di luar negeri. Dalam tahap ini, perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaan di negeri asing itu lengkap dengan segala modalnya. Lalu, melakukan proses produksi di negeri itu dan menjual hasil produksinya di negeri penerima tersebut. Bentuk ini memiliki unsur positif bagi negara yang sedang berkembang, karena negara penerima tidak perlu menyediakan modal yang sangat banyak untuk mendirikan pabrik tersebut. Pada umumnya, negara berkembang masih miskin dana untuk pembangunan bangsanya. Hal ini wajar karena tidak impor, maka barang hasil industri dari negara asing itu akan menyaingi dan mematikan cabang industri di dalam negeri sendiri. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.